Kalau tuan memakan rambai, jangan dimakan di waktu petang. Ibu-ibu jangan melambai, isi ceramah bisa hilang. Pak Ustadz, aku mau mendoakan anakku supaya jodohnya dekat. Kau orang mana? Orang Jawa. Apa kayak bahasa? Ya Allah, iki bojone orang teko orang Bina. Cuman kalau doa itu agak khusus, spesial, jangan kuat-kuat kali. Apalagi di masjid didengar kawan sebelah. Ya Allah, iki bojone orang teko. Itu jawab sama sebelah. Ya wes, be aku aja. Semua hadirin hadirat yang hadir tak dapat disebutkan satu-satu, muslimin musliman, mukminin mukminat yang belum kawin maupun yang sudah sunat. Insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kalau sayang apa tandanya? Yang pertama, kalau sayang tandanya selalu mengasih nasihat. Betul? Ngasih duit kita tak kaya. Ngasih beras kita pun tinggal semuk lagi di rumah. Maka kasihlah nasihat. Ibu-ibu yang jilbabnya belum panjang, mudah-mudahan jilbabnya panjang. Yang sudah panjang jangan mengejek yang jilbab pendek. Kalau berkelahi antara jilbab panjang sama jilbab pendek, yang ketawa yang tak bercelana. Nasihat kasih. Kalau ada tetangga kita masih suka menceritakan aib orang, itu yang salah dia apa kita? Kita. Kenapa mengajak dia bercakap? Jadi besok pagi kalau ada tetangga ngajak cerita, macam mana anaknya, macam mana menantunya, macam mana, diam aja. Lama-lama balik dia. Kok kenapa tak bercakap? Kenapa bibir kok panas dalam, bodoh? Saudaraku yang dimuliakan Allah, apa tanda sayang? Tanda sayang mengasih nasihat. Mau ngasih tanja, saya tak punya tanja, dikasih pakai tanja. Ini tak matching pakaian ustadz ini. Bisa pula tanja nyambung ke ulos. Tadi pagi dikasih omak kami ulos. Di mana tadi tuang? Di Tembung dipasangkan ulos, sampai ke Langkat dipasangkan tanja. Dua-dua nih ada di Sumatera Utara. Hebatnya Sumatera Utara. Dulu saya kalau pakai sorban segini aja panjangnya cuman. Sekarang sampai hampir ke lutut. Rupanya makin panjang, detail makin panjang pula sorban. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda sayang? Maka kita mengasihi, berbagi. Bisa mengasih duit, kasih duit. Tak bisa kasih duit, kasih beras. Tak bisa kasih beras, kasih senyum. Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sedekah. Apa pula somat? Dari mulai pangkal jalan masuk ke dalam, kiri dan kanan bunga-bunga menyambut. Rasa-rasa macam film India rasa saya. Tengok kanan bunga, kiri bunga, selamat datang Ustadz Abdul Somad, selamat datang, selamat datang. Lama saya itu menung, mak selamat datang, datangnya ada selamat baliknya. Tinggal selamat dan sukses, selamat dan sukses, selamat sukses apapun yang terjadi. Tentulah mereka yang mengirimkan karangan-karangan bunga ini bentuk kasih sayang. Ada yang mengasih bunga, ada yang mengasih minum teh manis, ada yang mengasih kacang walaupun bungkusnya tak dibuka. Ada yang mengasih kue, ada yang mengasih sound system, ada yang mengasih atap. Apa tanda sayang? Kita mesti berbagi. Apalagi sekarang ekonomi sedang sulit sejak datangnya Covid ini. Tapi alhamdulillah di ujung tahun 2021, di awal 2022 hilang Covid. Alhamdulillah. Cuman khawatirnya nanti pas Ramadan datang dia. Kita pun heran gitu. Jadi saya ditanya orang, bingung juga saya jawab. Ustadz Somad, kenapa kalau di awal tahun, ujung tahun dia tak ada? Kenapa nanti pas dekat puasa Ramadan, Idul Fitri dia datang? Saya bilang mungkin dia mu'alaf. Mudah-mudahan negeri kita ini selamat-selamat. Ini adalah bentuk kasih sayang. Apa tanda sayang? Yang pertama, berbagi. Dulu ingat saya almarhumah emak saya, kalau mau masak kue, banyak dibuatnya masak. Untuk apa nih mak? Kita kasih ke tetangga. Rupanya setelah saya belajar baru saya paham apa pesan Nabi Muhammad SAW. Idza tabahta, kalau kau memasak, fa'aktsir ma'aha, banyakkan kuahnya. Kalau masak banyakkan kuahnya. Untuk apa? Berbagi. Tapi jangan gara-gara ini di Bahoro, sesedah Ustadz Somad ceramah di Bahoro, asik bersedekah kuah aja. Kalau dulu Encik itu masih mau, Makcik itu masih mau mengirim daging. Sekarang tak ada ayam berenang di situ. Kuah aja gitu. Pas ditanya, kenapa ibu kirim kuah? Idza tabahta fa'aktsir ma'aha, kalau kau memasak, sedangkan kuah aja sanggup berbagi, apalagi kalau dibukakan Allah rezeki. Ara'aital ladzi yukadzibu,
Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tak peduli sama orang yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kita bertanggung jawab untuk mengasihi, menyayangi 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Kalau kita tinggal di Bahoro, depan, belakang, kanan, kiri. Tapi kalau tinggal di Jakarta, 40 rumah ke atas. Kebetulan dia tinggal di apartemen, 40 rumah ke bawah. Berbagi kepada tetangga. Sekarang orang tak mau tahu dengan tetangganya. Jangankan tetangga 40 rumah, kawan di sebelah pun tak mau tahu. Pingsan kawan di sebelah, bukannya dikasih, bukannya ditolong, dipoto pula. Habis itu diuploadnya, ada kawanku pingsan. Kesian. Apa tanda sayang? Berbagi. Sayang adalah berbagi. Hari ini saya lihat bagaimana masyarakat Bahoro berbagi, luar biasa. Berbagi tenda mereka. Yang ini kepanasan, nanti ganti-gantian. Ibu-ibu sehat? Masya Allah. Mau dibagi ibu nih kue. Mana bisa? Kalau aku makan kue berhenti ceramah. Alhamdulillah Ustaz Somad. Sejak Ustaz ceramah datang ke Bahoro, cerita bahwa kasih sayang berbagi. Yang selama ini ibu-ibu yang pelit-pelit itu Pak Ustadz sekarang sudah baik. Dulu kalau dia bersedekah Pak Ustadz 2000 perak. Sekarang berapa? 2500. Ada perkembangan, ada kebaikan. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu rezeki kita insya Allah. Bisa kita berbagi kepada anak yatim, fakir, miskin. Ada panti asuhan di Bahoro? Ada? Nanti masakkan nasi banyak bawa ke sana. Assalamualaikum Pak Ketua Panti. Waalaikumsalam. Aku mau mengamalkan ceramah Ustaz Somad, rahmatan lil alamin, berbagi. Berapa anak yatim di sini? Ada sekitar 100 orang. Bapak mau ngasih? Enggak, aku mau bertanya aja. Berapa anak yatim di sini Pak Ketua Panti? Ada sekitar 100 orang. Keluarkan, aku bawa nasi kotaknya. Berapa kotak Pak? 3. Jadi semua dikeluarkan? Enggak lah, 2 orang aja. Ibu 2 orang, ibu 2 orang, ibu 2 orang, ibu 2 orang, bapak 2 orang, adik 2 orang, kakak 2 orang, opung 2 orang, nentulang 2 orang. Maka insya Allah bersama-sama kita bisa berbagi. Betul? Kalau sudah berbagi, alhamdulillah. Kalau belum berbagi, insya Allah. Sudah ku kasih tahu tak juga mau berbagi, inna. Bukan kataku. Hidup kipas angin. Alhamdulillah, patut tak ada berkipas di sini. Berbagi kipas. Ibu kalau berkipas jangan sikit-sikit aja, tak dapat kawan sebelah. Agak lebar-lebar sedikit. Namanya berbagi angin. Tapi jangan angin dari bawah. Pingsan kawan tuh. Ibu siap berbagi, Bu? Siap berbagi? Betul? Jujur? Berbagi suami? Ustadz nih memancing di air keruh aja katanya. Kata lakinya, kau tahu yang ku mau. Masya Allah, tabarakallah. Apa tanda sayang? Berbagi. Itu yang pertama. Bisa diamalkan? Insya Allah. Memangnya Ustadz berbagi apa? Jangan Ustadz cuma ceramah aja mengajak orang berbagi, berbagi, berbagi. Tahun yang lalu kami menerima santri tahfiz Quran, laki-laki 25, perempuan 25, gratis berbagi. Dari mulai tempat tidurnya, makannya, minumnya, odolnya, samponya, sikat giginya. Tahun ini 2022, anak laki-laki 25, anak perempuan 25, gratis berbagi. Dari mana duit Pak Ustadz? Banyak duit Pak Ustadz. Duit tak ada. Terus datang dari duit itu dari mana? Di antaranya ceramah-ceramah ini dikumpulkan, direkam, masuk ke channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Sebab yang namanya duit ini tak ada cukupnya. Laukana beli ini Adam wadian min zahab. Seandainya manusia punya satu lembah dari emas, gunung emas di tengah, tak akan pernah cukup. Pasti dia akan mengatakan kurang, sampai mulutnya disumbat tanah. Begitu mulut disumbat tanah, barulah dia bercakap. Maksud mulut disumbat tanah itu apa? Mati. Jadi kalau ada orang bersedekah, berbagi, menunggu kaya, kau kenapa tak berbagi? Nantilah tunggu anakku tamat sekolah. Kau kenapa tak berbagi? Anakku mau cari kerja, belum kerja. Kau kenapa tak berbagi? Anakku udah nikah, nunggu cucuku lahir. Kau kenapa tak berbagi? Sampai mati kita tak akan pernah berbagi. Masa masukkan segenggam beras dalam kresek, besok segenggam lagi. 1 bulan berapa genggam? 25. Tanggal merah tak kita hitung.
Berbagi kita antarkan, dimakan orang, setelah dimasaknya dia baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Setelah kenyang dia berdoa, ya Allah, orang yang mengasih aku beras karena sayang ini, lapangkan rezekinya ya Allah, mudahkan jodohnya ya Allah. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Anak udah 3, amin. Ini tak tahu bininya menengok dari tadi. Apa kata kau? Siap berbagi? Insya Allah. Balik ke rumah, dibuka pintu kamar, baju 3 lemari, telekong sampai 7. Hari Senin hijau, hari Selasa ungu, hari Rabu pink. Kenapa banyak betul? Telekong 2 cukup, cuci 1 ganti 1. Kalau aku cukup 1 aja Pak Ustaz. Jangan pingsan kawan sebelah. Ustadz menyindir seragam kami ya. Enggak, ibu-ibu yang sudah punya seragam bagus. Allahu Akbar. Mudah-mudahan cepat lunas. Bagus, untuk membangkitkan semangat. Ustadz sepele kali sama kami. Ini tidak kredit Pak Ustadz, terus angsuran. Insya Allah, mudah-mudahan berkah rezeki. Semangat ibu-ibu pengajian, amin. Tapi di majelis pengajian dekat rumah saya bilang kalian tak usah pakai seragam. Gara-gara tak punya seragam malu datang, jangan. Tapi kalau sanggup beli untuk membuat persatuan, bagus. Ustadz, pengajian kita ada iuran. Kalau ada kalian duit, kasih. Tapi karena takut tak ditulis nama, karena ngasih 2000 perak, lalu tak datang pengajian, jangan. Karena yang penting ngaji. Apa pula ngangon? Hebat di Bahoro ini. Kusangka tadi di Bahoro ini tak tenang pengajian karena kepanasan. Rupanya semuanya tenang. Begitulah rupanya kalau orang sudah sayang. Yang pertama, apa tanda sayang? Berbagi. Yang kedua, apa tanda sayang? Berkorban. Bukit kan kudaki, lautan kan kuseberangi, masjid kulewati. Sampailah kau melewati masjid. Kalau cerita masalah pengorbanan, jangan ajarkan orang Bahoro tentang pengorbanan. Siang ini dari jam 10 tadi kami berkorban duduk di sini Pak Ustadz. Kami cuma mau menengok Ustadz. Kalau ceramah Ustadz udah selalu kami tengok di YouTube. Kami cuma mau nengok bentuk Ustadz aslinya macam mana. Tiba-tiba mobil tuh lewat, dikawal pula lah pakai pengawal, Satpol PP. Oh, ada yang berbatik. Marah ibu itu tadi, maju dipukulnya kaca hampir pecah. Saking sayangnya. Rupanya cinta itu membuat mata buta, telinga tuli. Ada seorang laki-laki jatuh cinta namanya Qais. Siapa namanya? Qais jatuh cinta kepada perempuan namanya Laila. Siapa namanya? Laila. Laila ini biasanya hitam manis karena lahirnya waktu malam. Sampai akhirnya gila Qais ini kepada Laila. Maka Qais dipanggil orang Laila Majnun. Majnun artinya kalau bahasa kampung kami crazy. Ditanya oranglah kepada Qais, Qais, mana yang kau pilih? Dunia beserta isinya atau Laila? Apa kata Qais menjawab? Lau baru ni'aliha ahabbu ilayya wa asfali balwaha. Debu yang menempel di sendal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isi. Begitu rupanya kalau sudah jatuh cinta. Kata orang, Laila itu kan tak terlalu cantik Qais. Kenapa kau tergila-gila sama dia? Kata Qais menjawab, kalaulah kalian memandang Laila dengan mata Qais, sesungguhnya cinta bukanlah bentuk rupa, tapi karena ruh yang sudah tergila-gila. Boleh ditulis untuk update status besok pagi. Tapi yang status yang udah mau nikah aja. Yang pacaran-pacaran jangan. Mudah-mudahan anak-anak muda yang di Bahoro pacaran segera putus. Mudah-mudahan anak-anak muda yang bercewek-cewek pacaran-pacaran di Bahoro putus. Lebih 40 orang, hati-hati kalian. Nampaknya gelap masa depan kita nih Beb. Kalau begitu cepat-cepatlah kupinang kau pakai bismillah. Amin. So sweet. Apa tanda sayang? Berkorban. Sayang kita dengan Nabi Muhammad SAW. Sayang kita dengan Islam. Sayang kita dengan ulama. Siap berkorban. Takbir. Pas giliran sedekah 2000 perak. Pas ditanya, kenapa kau kasih 2000 perak untuk masjid, surau, langgar dan musola? Langsung dibacakannya ayat, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Sebesar biji sawi pun ada pahalanya, apalagi 2000 perak. Betul. Mari kita berkorban untuk agama Allah. Hari ini berkorban. Dia berkorban, tapi tak ada namanya disebut. Dia berkorban, tapi tidak naik memberikan kata sambutan. Yang disambut dari jauh, Abdul Somad. Ditulis baleho besar-besar, Abdul Somad. Gambar yang ditulis, Abdul Somad. Nama yang ditulis sampai 2 baris. Tapi dia yang berkorban tak ada ditulis. Tak pula dipanggil ke atas. Siapa dia? Tukang pasang tenda.
Tak ada protokol memanggil. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari tukang pasang tenda. Lalu naik tukang pasang tenda ke atas. Berdirinya saya di sini untuk menceritakan bahwa tenda ini jumlahnya sekian. Kita pasang warna kuning, ini tidak ada hubungan dengan partai manapun. Adapun tali-tali plastik ini kawanku yang masang, nanti kupanggilkan juga dia ke atas. Tak ada. Abdul Somad bisa ceramah di depan bapak ibu karena mikrofon suara menggelegar. Coba kalau mikrofon ini tak ada. Jamaahnya. Tapi mereka tidak tampil ke depan. Apakah karena tak tampil ke depan lalu mereka tidak berkorban? Mereka berkorban. Begitu banyak orang yang berkorban. Aku Pak Ustadz berkorban juga aku siang ini. Apa pengorbananmu? Korban perasaan kok. Masya Allah, tabarakallah. Siap berkorban untuk Islam? Atas nama la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Jangan berkorban karena manusia. Karena manusia itu hari ini jadi kawan, besok jadi. Jangan terlalu habiskan cintamu untuk makhluk. Karena makhluk itu kau sayang-sayang tapi akhirnya dua gendangnya. Kalau tak dia mati, kau mati. Atau kalian mati berdua. Sehidup semati sayang. Percayalah bang. Begitu malaikat maut datang, aku hidup, kau mati. Menangis ibu itu di tepi liang lahat. Abang, biarkan aku masuk ke dalam pak. Biarkan. Ustadz melarang. Jangan bu, jangan bu. Saya ada di situ. Masuk dah. Masuk. Mana pula dia mau masuk ke dalam? Dia bilang, aku mau masuk ke dalam. Hidupkannya pula kamera tuh streaming. Aku mau masuk. Aku masuk ke dalam. Habis itu ditengok, oh, tak ada yang like nih. Kita berkorban karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang berkorban siang ini, panitia, semuanya yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan jemputan majelis, yang besar tak ada yang mau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, semuanya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkorban. Apa ini? Kamera. Hebat orang bohong. Tak pakai kaki, ku sangka hantu tadi. Hampir ku bacakan ayat kursi. Inilah enaknya kalau kita bersama-sama. Masya Allah, tabarakallah. Tak saya duga tadi bahwa tausiah di Bahoro ini akan semangat. Karena tausiah itu yang paling enak tuh malam. Macam tadi malam di Serdang Bedage. Malam, sejuk. Saya tanya Ustadz Iqbal Sauki Pulungan LC, bang besok kita di mana? Di Bahoro. Jam berapa tausiahnya? Jam 2, jam 3. Panas itu bang, kita tengok besok. Ini jam 2, jam 3, ini jam-jam genting. Betul? Genting ini. Angin sepoi-sepoi, dekat kipas angin. Aku tengok Ustadz tuh kadang-kadang 2 katanya. Kadang-kadang 3 Ustadz tuh kan. Kadang-kadang ganteng Ustadz tuh kan. Bapak Ibu, jangan bangga kalau disebut ganteng. Ganteng itu artinya gajah tenggen. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kalau ditanya orang nanti, apa judul ceramah Ustadz Abdul Somad tadi? Masih ingat judulnya? Islam rahmatan lil alamin. Ada tuh tulis di sini. Oh, ada di bawah, cuman tutup. Ini pelajaran akan datang kalau membuat baleho, buat judul tuh di atas. Gambar tuh di bawah. Supaya nampak orang. Saya tahu judul ini tadi pembawa acara menyampaikan. Adapun judul tablik akbar pada kesempatan kali ini berjudul Islam rahmatan lil alamin. Macam juara tinju saya rasa. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Saya baru pertama kali ke Bahoro nih kan. Macam udah sering kita jumpa. Kata jamaah, kau aja yang so akrab ya. Jangan ragu sedikit pun. Itu sudah ada tenda-tenda penanggulangan bencana. Jadi kalau ada yang agak pingsan berkunang-kunang, tinggal panggil tim relawan. Dari jam 10 duduk, 11, 12, 1, 2, 3. Makan siangnya gimana? Bontot. Pengorbanan yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah balas pengorbanan Bapak Ibu yang dimuliakan. Ustadz aja yang enak, tiba-tiba datang ceramah. Oh, tak seperti yang kau duga, Beb. Subuh tadi di Helvetia. Habis subuh langsung pula kami ke langsung ke Tembong City. Habis dari Tembong langsung pula ada pengajian tadi satu lagi tempat. Ini yang keempat. Balik dari sini nanti yang kelima. Doakan Ustaz Abdul Somad hidup. Banyak jamaah ngasih tahu, Ustaz yang banyak-banyak ceramah. Cemas aku dengan Ustaz. Takut nanti Ustaz tinggal tulang sama kentut. Ya. Tapi rupanya berkat doa orang begini ramai. Masya Allah. Kalau yang dari depan ini masih bisa lagi melengok Ustaz Somad. Yang belakang dari tadi tengkuknya aja nampaknya. Tak apa-apalah, aku berkorban katanya. Masya Allah, tabarakallah. Ini lapangan apa ini? Sepak bola? Punya kampung, punya desa, punya sekolah?
Oh, kecamatan. Masya Allah. Saya tangka tanah mau dijual. Kalau dijual, ada tanah mau dijual, beli. Buatkan nanti masjid, berkorban untuk duitnya, berkorban untuk agama Allah. Itulah yang akan kekal abadi mengalir walaupun sudah mati dimakan cacing tanah. Betul? Adapun berkorban untuk manusia karena akan sia-sia. Kenapa demikian? Bersandar di pohon yang rindang akan tumbang, berkawan dengan manusia berubah menjadi musuh. Tapi kalau berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala, mengalir sampai dunia kiamat, hancur berkeping, tapi tetap akan ada balasannya. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan orang yang berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan jawab dengan lidah karena begitu mudah berkata-kata, tapi tanya dalam diri kita, apa yang sudah aku lakukan berkorban untuk agama Allah? Fasholli li rabbika. Salat, setelah salat berkorbanlah. Alhamdulillah Pak Ustaz, aku sudah kukorbankan lakiku Pak Ustaz. Apa maksud ibu? Ibu sembelih dia? Tidak Pak Ustaz, dia udah meninggal. Terus tiap tahun kupotongkan kambing pahalanya untuk dia. Oh itu maksudnya korbankan. Usangka disembelihnya lakinya. Pak Ustaz boleh saya bertanya? Boleh. Apa hukumnya mengorbankan suami? Apa maksudnya Bu? Menyembelihkan kambing untuk almarhum. Sampai apa tak sampai? Sampai. Berkorban yang baik-baik. Fasholli li rabbika wanhar. Tapi tidak akan diterima kalau tidak sholat, karena sholat adalah tiang segalanya. Dan sholat itu pun sesungguhnya berkorban. Berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban pikiran. Ibu-ibu yang hadir ini pengorbanannya luar biasa. Makan siangnya tertunda, bontotnya salah bawa pula. Disangka rantang yang ini terbawa ini, dibuka tengok rupanya roti mari. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, apa tanda sayang? Tanda sayang sering-sering bersilaturahim. Ustadz Rajudin, saya ke Aceh seminggu yang lalu, saya tanya ke Tengku Amrullah, di mana Ustadz Tengku Rajudin sekarang? Tengku Amrullah tak tahu entah di mana dia. Tiba-tiba teringat aja dengan beliau seminggu yang lalu, rupanya berjumpa di Bahoro, abang kelas kami di Mesir Al-Azhar. Dijumpakan Allah di sini. Sahabat kami, guru kita semua dari Besitang, Ustadz Muhammad Husni Ginting meninggal dunia. Tak bisa saya datang. Dulu waktu mau ke Aceh, singgah kami di pesantren tempat beliau mengajar. Ingin bersilaturahim, berjumpa pula dengan mertua beliau di sini. Rupanya kalau ada niat baik kita, dipertemukan Allah. Kau tak mencari aku pun tak mencarimu. Allah mempertemukan kita. Bisa juga untuk update status story. Jadi rajin-rajin bersilaturahim. Ini bukti sayang. Kawan-kawan kita yang meninggalkan kita, mati menghadap Allah, bisakah dia datang lagi menjumpai kita? Bisa, cuman kita tak siap menerima dia. Datang dia malam-malam jam 12, hai, apa tak pingsan kita. Oleh sebab itu maka mumpung masih ada hayat di kandung badan, umur masih panjang, sering-sering bersilaturahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz enak aja ceramah di atas kami, yang ketawa nih lapar. Dari jam 10 tadi tak makan Pak Ustadz. Tapi kau bawa bontot letakkan di dekat kaki, dia ambil kawan pula. Itulah tanda sayang itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda sayang? Selalu menyambung tali silaturahim. Dulu begitu mau jumpa mengulurkan tangan. Sekarang pas mau jumpa, kata. Salam apa nih Pak? Covid. Dulu pas mau jumpa senyum, sekarang tak ada senyum. Kau kenapa tak senyum? Macam mana aku mau senyum? Muka aku tutup kamarnya. Kenapa lain bentuknya itu? Ini bukan masker, terus pempes anakku. Lupa bawa masker. Ada razia di jalan. Nampak polisi depan sama Satpol PP, dibuka-buka. Itu yang jangan ibu bayangkan pas sembahyang nanti. At-tahiyatul mubarak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ini tak selamanya ceramah begini. Kadang ada di suatu tempat itu ceramah diam aja. Lurus-lurus saja. Di zaman ini, mari kita perjuangkan, mari kita berkorban. Jadi ceramah ini tergantung suasana hati juga. Kenapa Ustaz cair aja di Bahoro ini? Karena memang begitu suasana hati saat ini. Rupanya orang Bahoro ini hatinya lembut-lembut. Apa tandanya lembut? Dikasih nyawa tanja. Apa tanda lembut? Dikasihnya tempat bu karpet 3 lapis. Entah karpet siapa lagi pinjam orangnya. Masya Allah, tabarakallah. Datang bule berdatangan ke Bahoro. Makanya saya begitu mau diajak Ustadz Iqbal ke Bahoro, dalam hati saya masih ada tak orang Bahoro ini yang mengaji.
Jangan-jangan udah jadi bully semua. Rupanya di antara pengajian beberapa hari ini, sejak hari Kamis saya datang, semalam hari Jumat, hari ini Sabtu, besok Ahad pulang, di Bahorok ini yang paling ramai melimpah. Mau bule, mau pakle, mau siapapun yang datang ke Bahorok tidak merubah akidah kami, karena kami rajin bersilaturahim di masjid, di rumah, di nikah, di akikah, di walimah, karena kami bersama dalam ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan pecah persatuan kami. Takbir. Masya Allah, masih kuat tadi. Jadi kalau saya bertakbir itu sebetulnya saya sedang ngetes, masih siap tak jamaah. Karena di beberapa tempat pas awal-awal takbir, lobar, pas di ujung-ujung takbir, Allahu Akbar. Saya kalau ceramah itu tidak menghadap searah saja, saya tengok ke kanan, saya tengok ke depan, saya tengok ke kiri. Kalau Tuhan memakan rambai, jangan dimakan di waktu petang. Ibu-ibu jangan melambai, isi ceramah bisa hilang. Lambaian itu pun tanda sayang juga. Kan ada lagunya itu, lambaian tangan. Saya kan tak mau aja nyanyi nih. Kalau mau direkam 3 album, bangkrut artis-artis. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Apa tanda sayang? Berbagi. Apa tanda sayang? Berkorban. Apa tanda sayang? Menyambung tali silaturahim. Apa tanda sayang yang keempat? Mudahkan urusan Ini sekarang banyak orang ini, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Orang yang menyulitkan, menyusahkan urusan orang lain, disusahkan di kubur, disusahkan di padang mahsyar, disusahkan di timbangan amal, disusahkan meniti titian siratal mustaqim, disusahkan hisabnya, susah masuk ke surga. Maka mudahkanlah urusan orang, betul? Tapi tetap ikut aturan. Saya tak ingin pegawai-pegawai yang hadir ini, petugas pajak, pekerja-pekerja, pegawai-pegawai, segala macam, tiba-tiba besok mau urusan, gimana Pak? Ada udah mudah aja masuk. Gimana Pak? Ada udah cincai itu semua. Mana? Itu tak betul juga. Itu berarti tidak amanah. Itu berarti pengkhianat. Mudahkan urusan. Termasuklah urusan saya pulang nanti, tolong mudahkan. Karena kalau aku tengok ngeri nih mau keluar. Luar biasa cinta orang Bahorok ini. Tapi insya Allah dimudahkannya segala urusan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang menyulit-nyulitkan orang, mati kalian nanti susah. Sakaratul maut 6 bulan tak mati-mati. La ilaha illallah. Mati. Dibukakan atap biar supaya cepat nyawa itu keluar, tak juga mati. Dipukulkan pakai daun kelor, tak juga mati. Dijuskan kelor, diminum kan, tak juga mati. Diam-diam tengah malam diambil bininya batang kelor, dipukulkan, mati. Mudahkan urusan orang. Gaji karyawanmu, tukang panenmu, tukang brondolmu, tukang pupukmu, tukang cuci anakmu, tukang suap makannya, karyawan, security, jangan dicekik batang lehernya, dipersulit, dipersusah, betul? Apa yang akan kau bawa nanti mati? Disumpah serapah orang, ditunjuk orang batu nisanmu. Kubur siapa itu? Itulah kubur orang bakhil bin pelit bin kedekut bin medit. Tapi kalau kita mudahkan urusan orang, siapa itu? Itulah orang yang selalu memberikan kemudahan. Pembangunan masjid dimudahkannya, surat izin mendirikan masjid dimudahkannya, urusan memasangkan listrik dimudahkannya, urusan memasangkan air dimudahkannya. Man yassara an muhsinin, siapa yang memudahkan urusan umat Islam, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, dimudahkan Allah pula urusannya pada hari kiamat. Sakaratul mautnya mudah, sedang makan mati. Indahnya mati. Kalau bisa mati kita ini husnul khotimah dan dalam keadaan Allahumma hawwin alaina fi sakaratil, ringankan kami waktu sakaratul maut. Ustaz Somad, tolonglah doakan Pak Ustaz, orang tua kami ini tak mati-mati, sudah dibacakan Yasin tak juga mati, tahlil tak juga mati, tolonglah Ustaz bacakan. Alhamdulillah dikirimkan suara pakai MP3, dengarkan ke telinga kanan. 2 hari sesudah itu langsung, alhamdulillah Pak Ustaz. Gimana? Begitu didengar langsung meninggal Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Katanya pula. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tadi saya mulai tausiah jam 3 kurang 15. Sekarang jam 4 kurang 15. Jam saya ini agak cepat sedikit karena baru. Tadi ada orang masuk Islam, bersyahadat. Lalu saya bimbinglah dia. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terharu saya menengok dia bersyahadat itu, masuk Islam. Saya buka cincin kesayangan saya.
Ada tulisan di situ, UAS, ujian akhir semester. Saya sarungkan ke tangan dia, saya peluk dia, laki-laki bukan perempuan. Datang Pak Amir di sebelah dia, dikasihnya lah saya jam tangan. Itulah maka dari tadi saya menengok-nengok jam biar supaya tahu orang jam tangan. Dari kayu pula jamnya. Kayu. Dulu kita disuruh cari kayu untuk masak, sekarang jadi jam tangan. Kalau dipakai jam ini, nanti masuk ke pesawat airport tak berbunyi lagi detektor. Selama ini asal masuk mesti dibuka, mesti dibuka. Itu pun berbunyi juga dia. Tem. Buka jamnya Pak, udah. Buka dompetnya Pak, sudah. Buka topinya Pak, sudah. Kenapa berbunyi juga? Rupanya lutut besi. Ibu sama bapak yang kebetulan lututnya besi jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung mendengar pengajian saya, pulang berkunang-kunang mati. Kalau kita berkasih sayang bersaudara tak tersinggung, karena Abdul Somad datang ke Bahoro bukan untuk menyinggung, tapi untuk menebarkan kasih dan sayang. Alhamdulillah, setelah Ustaz Somad pulang dari Bahoro, orang Bahoro makin saling berkasih sayang, makin saling berbagi, makin saling menasehati, makin saling bersilaturahim, makin saling memudahkan urusan. Itulah yang mau ku dengar berita dari Riau. Siap? Jangan nanti yang ku dengar cerita, "Cemana setelah aku ceramah kemarin?" Sampah berserak di mana-mana. Gimana setelah ceramah kemarin? Ada anak-anak yang kehilangan emak, ada emak yang kehilangan laki. Karena dilarikan pelakor. Ibu kalau ketawa tahan-tahan sedikit. Karena ada beberapa jamaah ketawa, keluar air kencing dari bawah. Pas ditengok acara 2-3 hari seminggu sesudah itu, pematian rumput lapangan bola. Yang terakhir, yang kelima, apa tanda sayang? Saling mendoa. Aku tak pandai doa bahasa Arab Pak Ustaz, pakai bahasa Bahoro. Orang Bahoro pakai bahasa apa? Melayu. Kemana, kemana? Oh, pakailah bahasa Melayu. Banyak orang kata dia berdoa mesti bahasa Arab. Nah, pakai. Pak Ustaz, aku mau mendoakan anakku supaya jodohnya dekat. Kau orang mana? Orang Jawa. Apa pakai bahasa? Ya Allah, iki bojone orang teko orang Bina. Cuman kalau doa itu agak khusus, spesial, jangan kuat-kuat kali. Apalagi di masjid didengar kawan sebelah. Ya Allah, ini bojone orang teko. Itu jauh sama sebelah. Ya wes, be aku aja. Ya, jadi kalau setelah itu doa. Ada orang Jawa? Telepon kabar ya, Hafi. Insyaallah saya melu acara iki foto kabeh mlebu nang surga. Bingunglah orang Jawa yang menonton. Pakai tanjak Melayu, pakai ulos, bahasa Jawa pula katanya. Dia tak tahu kita ini adalah orang negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Sabang sampai Papua, sampai akhir zaman kita tetap akan bersama. Betul? Kenapa kita bersama? Ustadz bilang bersama, kita kan mau pulang Pak Ustadz. Betul, aku akan pulang ke Medan, besok pulang ke Pekanbaru, setelah itu nanti akan ceramah ke Jakarta, setelah itu nanti ke Kalimantan Barat, setelah itu nanti akan ke Batam. Tapi sebenarnya kita tidak pernah berpisah, karena kita tetap bersama dalam doa. Saya yakin dan percaya di tengah malam saat ibu bapak berdoa meleleh air mata, ya Allah, Ustadz kami Ustadz Somad. Gemukkan dia sikit ya Allah. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Doa itu yang pertama ring 1 dulu. Doa itu pakai ring-ring juga. Ring 1, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ring 2, Rabbi habli minas salihin. Ring 3, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Masya Allah, tabarakallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Merdunya suara orang Bahoro, Masya Allah. Pas didatangi ke masjid, rupanya flash disk. Yang ku khawatirkan nanti banyaklah di surga itu, masuk surga itu flash disk sama CD. Maka kita saling berdoa, doakan Ustaz Abdul Somad. Di akhir majelis, mari kita berdoa mudah-mudahan yang dililit utang dilepaskan Allah dari utang piutang. Kita menjadi orang yang berkasih sayang. Hati suami lembut sayang kepada istri, hati istri lembut sayang kepada anak-anak, hati rakyat sayang kepada kepemimpin. Negeri kita Bahoro baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.